وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersyukur selalu dengan mengucapkan atau memperbanyak ucapan alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur pada Allah itu karena mengetahui dan tahu betul tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran yang penuh, orang yang menyadari adanya nikmat Allah untuk dirinya, maka dia pasti bersyukur pada Allah. Jadi kalau enggak tahu diri, maka dia tidak akan tahu siapa yang membuat diri ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu pasti dia bersyukur. Ucapannya alhamdulillah. Buktinya apa? Taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Allah tambah nikmatnya, diberkahi lahir batin, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat lahir batin. Berikan rezeki yang berkah halal berlimpah, diberikan keberkahan umur, berkah kehidupan keluarga kita, diberikan keberkahan ilmu, berkah urusan dunia maupun akhiratnya, dibahagiakan di dunia ini dan di akhirat juga selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kita berada di masjid. Mungkin ada yang lupa niat i'tikaf. Ya, meskipun sebentar, niat itu yang menjadi amal itu diakui. Menjadi amalnya seseorang itu diterima, dikabul oleh Allah. Niat i'tikaf itu sunnah Rasul. Salah satu kalau kita tidak bisa menjalankan sunnah-sunnah yang susah-susah, maka diem di masjid, diem aja. Karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Itulah kehebatan dan keunggulan serta keistimewaan atau fadilah daripada amalan di dalam agama Islam. Dan kita beruntung, diem aja kalau niat karena Allah, itu sudah bernilai ibadah. Maka kita niat bersama-sama, yang sudah niat, tajdidun niat, yaitu memperbaharui niat kita. Innamal a'malu binniyat. Karena semua amal harus pakai niat. Yang enggak pakai niat tidak jadi itu amal itu. Enggak ditulis dan enggak dicatat, enggak dianggap, enggak direken sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan juga ketika habis subuh dan setelah asar, kita hidup ingin memperoleh ridho Allah, maka kita harus berikrar untuk mendapatkan, dan ridho Allah akan didapatkan kalau seorang mukmin berikrar 3 hal yang biasa kita lakukan. Jangan sampai lupa, amal kita belum tentu bisa diridhoi oleh Allah. Tapi kata Nabi, orang yang membaca 3 kali kalimat ini, pagi maupun sore, maka dia berhak atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersama-sama berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu sekalian,
kalimat yang kita sampaikan enteng. Coba, kok sebegitu entengnya dapat ridho Allah ya? Kok sebegitu mudahnya? Iya memang agama ini mudah, saudara. Memang kapan ketika agama menjadi mulai berat dan tidak mudah? Istiqomahnya untuk mengamalkan itu. Jangan bilang itu kalau pagi sama sore baca raditu billahi robba bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah kana haqqan ayyurdiyahu, ya, kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, dia berhak mendapatkan ridho Allah. Maka yang jadi persoalan adalah lupa itu nggak ingat. Coba Bapak, ketika menjadi istiqomah kecil, yang kecil itu kadang menjadi sebab orang itu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal-amal yang istimewa, yang kelihatannya enteng, mudah, tapi karena enteng dan mudah sering tidak dianggap. Ya, nah, makanya boleh kita coba hisab, kita hitung, kita catat apa ya kita ini kalau habis subuh sebelum keluar rumah, habis sholat baca raditu billahi robba, terus habis asar raditu billahi robba. Coba dah, saya boleh tanya nih yang ngaji, ini sering saya ingetin, bagaimana kalau enggak gitu. Jadi jangan dianggap masa begitu doang bisa dapat ridho Allah, ya enggak? Karena apa? Konsistensi atau istiqomah dalam hal seperti itu menjadi tidak mudah gitu. Jadi kecil, tapi kalau amalan itu menjadi konsisten, menjadi beratlah dia. Tidak berat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kesempatan ini, saudara, saya ingin meneruskan pengajian kita yang saya baca dari kitab ini, yaitu kitab yang berhubungan dengan masalah direstorasinya hati, ya, karena dari ketakwaan pada mulanya. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan permohonan maaf saya bulan kemarin. Jadi mohon maaf, malam-malam sudah selesai tuh acara ngunduh mantu ya di Subang sana di Kalijati. Udah mau pulang. Pokoknya kiai nggak boleh pulang, mesti udah disiapin hotel. Ya Allah, saya ada kuliah subuh, libur lah katanya. Kata istri nggak enak. Udah kalau udah bicara nggak enak nggak jadi dah. Ya udah dah, saya bilang. Jadi saya nyesel karena ya emang capek sih. Tapi kalau udah urusan ngaji itu, kalau udah bahas begini, senangnya bukan main. Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf saya minta waktu itu juga sama Hidayat, tolong ya cariin gantinya. Sama malam ini hampir saja saya juga agak capek karena semalam baru saja haul orang tua kami Fadilatul Syekh Yaji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari dengan guru besarnya Fadilatul Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki Al-Hasani Asy-Syafi'i. Semalam di Prapanca, enggak banyak undang orang. Saya enggak undang orang sini karena di sana enggak muat, kita cuma undang antara 4.000 sampai 5.000 orang, dan semalam udah meluber kemana-mana sampai ke parkiran ke Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala. Jadi udah susah gitu ya, karena Pak mahabbah kepada ulama itu Masya Allah. Kita boleh sampaikan guru kami itu umur 19 tahun sudah ngajar di Masjidil Haram, itu ahli hadis. Jadi semalam diterangkan oleh muridnya Profesor Doktor, salah satunya nih ya, Kiai Haji Said Akil Al-Munawwar, dosen saya juga di Pasca Sarjana. Ya Masya Allah beliau itu
Kalau ngomong kitab nih, ulama si anu tahun sekian apal Pak Bu. Semua bicara tentang hadis, yos. Beliau ini ahli hadis, beliau ini ahli usul fikih, ahli tafsir. Syekh Yasin itu seorang ulama besar asli Padang, Sumatera Barat. Muridnya siapa saudara? Muridnya kalau sekarang itu sudah membesar di seluruh dunia. Ya. Jadi muridnya bukan cuma di seluruh dunia itu, kalau ada perguruan tinggi Islam seperti Al-Azhar dan sebagainya di Mesir, di Maroko, kemarin cerita Syekhus Syuyukh, syekhnya dari berbagai macam guru-guru besar di dunia ini, itu muridnya Syekh Yasin. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu sudah lebih duluan beliau itu meninggal dunia, wafat, maka salah satu muridnya adalah juga mengambil sanad hadits dari Syekh Yasin, itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Fadilatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kira-kira begitulah kalau di Jawa semuanya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, terus sampai ke Mindanao, terus sampai ke Patani, sampai Thailand, sampai ke India, semuanya boleh di sana ulama-ulama besar, pasti sanadnya muttasil atau bersambung kepada beliau dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak ada yang namanya ngaji itu ceramah, nggak baca. Kalau ditanya siapa Imam A ini satu, beliau akan terangkan semua keilmuannya, semua hafal saudara. Buku tebal semaran pas, ini sedikit ya, ini urusan ilmu. Jadi kata Pak Agil semalam tuh, Syekh Yasin sudah baca semuanya, udah macam kerjaannya nulis siang malam saudara. Ya, kitab-kitabnya yang ditulis itu menjelaskan Sunan Abi Dawud saja 20 jilid. Nah, itu 20 jilid, 15 jilid, ya kan? Sampai sekarang belum dicetak. Gak ada yang sanggup nyetak, karena ketika mau nyetak yang mau beli siapa? Kerjaannya apa? Yang beli siapa? Kata Pak Agil, sudah seperti itu aja. Ketika Pak Agil ngambil doktor di Makkatul Mukarramah, Said, ada nggak buku-buku yang bisa dibaca? Ada buku dikasih kira-kira 3 segede-gede begini, saudara. Jadi setiap yang dibaca itu pasti hafal. Begitu sekali baca hafal. Ketika datang lagi katanya, ditanya, gimana Syekh yang kemarin buku? Sudah saya baca katanya, 3 tebel-tebel begini, sudah dicoret-coret, dikoreksi semua. Kenapa? Karena ilmunya begitu, Masya Allah. Ya, jadi udah dicoret-coret, udah selesai. Pak Agil bingung. Kamu nggak percaya kalau saya ngomongnya pakai bahasa Arab? Kamu nggak percaya kalau saya coba begitu deh, tuh bukunya bawa lagi. Begitu dibuka, sudah ente mau nanya di halaman berapa? Saya hafal semuanya. Itu ulama-ulama kita, saudara. Yang maaf, sebagian ustadz-ustadz sekarang itu pada jelek-jelekin. Baru bisa hadis 1, Sahih Muslim. Ya, semalam diterangkan bagaimana yang namanya mustadrak, musnad, sunan. Orang kenalnya cuman Bukhari, Muslim doang. Itu mah kecil, apal semua itu saudara. Bukan cuma itunya, sanadnya apal, bukan cuma matannya doang. Matannya itu isinya, hadisnya yang kita baca nih. Orang sekarang kan hadisnya sahih apa enggak? Ya Allah, ilmu hadis kalau di ini tuh nggak ada habis-habisnya, sampai
belum ilmu riwayat, ilmu diroyah, hafal semua sudah. Jadi kalau ditanya si A di mana, orang dulu nggak kayak apa, buka HP kayak Google gitu. Kalau ditanya itu langsung debrel. Misalnya ditanya semua Al-Asam itu siapa? Ya, Pak Agil udah nyari berhari-hari, kitab setumpuk-tumpuk, nggak ketemu nih nama ini. Ya, begitu ya Allah, kata Syekh Yasin, diceraskan, lagi menjelaskan, sudah belum apa-apa, udah berjam-jam. Ini orang dari sini, kitab ini sekian, halaman sekian. Saya kadang-kadang bagaimana itu muridnya yang kayak Pak Agil, Syed Agil Munawar itu saja. Begitu nyebut kitab A, imam ini tahun sekian, hafal Pak tahunnya. Itu muridnya yang sekarang, gimana gurunya gitu. Masya Allah. Nah saya ini salah satu mahasiswanya beliau itu. Malam saya minta ngaji, nggak ada waktu katanya. Kita kebetulan ketemu bareng di situ, Masya Allah. Kalau sudah bicara mengenai ilmu, ya tidak ada habisnya. Ya setidak-tidaknya kita dapat cepretannya sudah lumayan lah. Bapak Ibu sekalian, kita mulai pembahasan yang lalu itu bicara mengenai hati. Nah, hati itu yang berikutnya kita bicara mengenai bahaya daripada hati yang keras. Al-qalbul qasi atau qaswatul qalb. Nah, di sana disampaikan bahwa kata Rasulullah, minasyaqa arba'un. Jadi ada 4 hal yang membuat orang itu celaka. Yang pertama qaswatul qalbi, yaitu hati yang keras. Yang kedua jumudul ain, jadi mata yang jumud, nggak bisa melihat kebenaran. Yang kedua al-hirsu, hirsud dunya, mahabbatud dunya, orang yang cinta mati sama dunia. Yang keempat tulul amal, yaitu orang yang angan-angannya panjang, semua dipikirinnya, yang nggak perlu dipikir pun dipikir, semuanya dibayangkan, nggak bisa tidur sampai sakit, sampai stroke. Tulul amal. Nah yang pertama tadi kemarin sudah disampaikan di bulan yang lalu kalau tidak salah, tentang hati yang keras, yaitu al-qalbul qasi. Yang sekarang sama temennya, namanya adalah al-qalbul ghafil atau hati yang lalai. Ini antara hati keras sama lalai itu beda. Qalbul qasi artinya adalah hati yang keras, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Tapi hati yang lalai juga disebut, cuman biasanya penyebutannya dikatakan wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, apa bedanya? Di sini disampaikan, saudara, menurut hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar Al-Khattab, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, kata Rasulullah, kamu jangan banyak ngomong, banyakan ngomong loh. Kenapa? Bi ghairi dzikrillah, tanpa zikir kepada Allah. Tanpa zikir kepada Allah, orang banyak ngomong. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi, katanya. Orang yang banyak ngomong, ngomongnya itu enggak buat zikir kepada Allah, itu membuat hatinya
keras. Itu makanya ini bahaya. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Sedangkan manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah manusia yang hatinya keras. Gitu. Jadi kalau ini artinya hatinya itu sendiri yang keras. Saya kemarin sampaikan kalau hati keras itu kalau dipegang emang tetap aja bentuk atau keadaannya lembek, namanya hati itu ya lembek ya. Jadi lembek, tetapi sifatnya yang membuat dia keras gitu. Orang sering mengatakan keras kepala. Qauluhu wa inna ab'adan nasi minallah kathratul kalam. Jadi atau al-qalbul qasi, sahibul qalbil khas al-qasi. Bapak Ibu sekalian, nah kalau ghaflah di sana dikatakan apa bedanya? Ya, ini dua-duanya sama-sama membahayakan. Nah, yang kedua itu hati yang lalai. Apa itu hati lalai? Huwallazi la yastayqidu wa la yatanabbahu idza waradat alaihil mawa'id wal zawajir. Itu hati yang tidak bisa hati yang tidak bangun dari tidurnya, la yastayqidu. Jadi nggak bisa dibangunin, nggak bisa. Kalau kita sih bilangnya setiap kita ngomong itu nggak bisa diomongin, itu orang tuh nggak bisa dibilangin gitu loh, nggak bisa diomongin. La yastayqidu, kenapa? Hatinya itu nggak bangun, Pak, tidur dia. Artinya apa? Imannya ada, gitu. Wala yatanabbahu, dan tidak bisa dibangkitkan, tidak bisa dibangunin, gitu. Tidak bisa disentil, nggak bisa dipengaruhi, bolehlah. Idza waradat alaihil mawa'id waz zawajir. Kalau disampaikan petuah, nasihat itu mental, nggak bisa dibilangin. Kalau bahasa orang Betawi katanya kagak bisa dibilangin tuh orang. Wazawajir, dan kalau dikasih ancaman sampai diancam pun dia nggak berubah, nggak bisa dipengaruhi. Jadi ini susah ini orang, itu ya. Itu namanya qalbul ghafil, ya. Kemudian sifat berikutnya wala yaltafit ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi. Wala yaltafit, dan tidak bisa berbalik, ya, nggak bisa berbalik sama sekali hati itu dari kelalaian dan lupanya, nggak bisa dibalik gitu. Karena ini juga hampir sama dengan hatinya orang kafir, karena kalau jenisnya itu ada 3, Pak. Satu, hatinya orang mukmin, itu yang punya lentera nur di dalamnya, gitu ya. Jadi nur, dan nurnya itu hidup, bersinar. Itu hatinya orang mukmin. Yang kedua, hatinya orang kafir. Ini di kitab ini disampaikan kalau yang pertama qalbun ajrad fihi sirajun yuzhiru, ya, hatinya itu benar-benar bersinar gitu, seperti ada lampu lentera yang bersinar-sinar. Itu qalbul mukmin gitu. Makanya dia tampilannya bagus. Nah, kayak bapak-bapak ibu-ibu ini, ngelihat mukanya itu juga nyenengin gitu loh. dari tampilannya udah nyenengin, ya. Di hadapan Allah mau tunduk, tawadhu gitu loh. Itu tuh mukmin. Yang kedua qalbun aswad mangkus,
hatinya hitam, ya, dan terbalik. Nah, ini qalbul kafir, hatinya orang kafir. Hitam terbalik, karena terbalik itu yang benar dianggap apa? Batil, salah, yang batil dianggap al-haq, benar. Itu tuh. Jadi dibalik-balik, Pak. Itu. Makanya kalau sudah dibaliknya, terbaliklah, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi gitu. Yang putih dianggap hitam, yang hitam dianggap putih. Nggak bisa dirubah. Emang begitu. Itu hati yang aswad mangkus, qalbul kafir. Yang ketiga, qalbun marbutun ala ghilafih, katanya. Hati yang terikat oleh apa? Ini bahasanya pakai kulub, tahu nggak? Maaf ya, kalau laki-laki itu, ibu-ibu sekalian, belum disunat, itu ada ikutnya. Tahu ikut? Itu orang Jawa bilang ikut. Kuncup. Kalau udah maaf nih, mencelek begitu, nah itu tuh baru udah sunatin tuh. Kalau sudah mencelek begitu tuh gampang dibersihin. Tapi kalau masih ada kulupnya, makanya orang laki disunahkan dan perempuan juga, laki sunahkan untuk disunat, diteges tuh, dipotong kulupnya doang, supaya apa? Kotoran dan najis di situ tuh jadi bersih. Nah, hati yang ketiga ini seperti itu. Seperti apa dikatakan, kalau kemaluan itu dianggap atau diibaratkan seperti hati, maka hati itu dalam keadaan marbut, terikat atau terbungkus ala ghilafihi. Nggak tahu, kalau kita punya golok ada selongsongnya, tahu selongsong? Apa itu namanya? Hah? Sarungnya, ya, sarungnya, selongsongnya itu. Nah, dia tidak bisa digunakan itu kalau masih ada selongsongnya, walaupun tajam kayak apa, mau buat ini tajam banget, tapi selongsongnya masih ada, terus buat motong nggak bisa. Jadi nggak tajam, harus dilepas dulu min ghilafihi. Maka itu hatinya qalbul munafik, Pak. Hatinya orang munafik. Itu seperti itu. Jadi artinya apa? Imannya ada di dalamnya, tapi terkungkung. Kungkung oleh apa? Oleh syahwatnya, oleh pikirannya, oleh kemauannya, oleh dunianya, oleh jabatannya, oleh ilmunya mungkin, gitu, oleh suaminya, oleh bininya, macam-macam dah, oleh anak keturunannya, oleh apa saja, marbuk, dia terikat, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Atau dikatakan kalau tadi seperti qalbun marbutun ala ghilafi, ada atau munafik itu yang ini lagi qalbun musfahun fihi iman wa nifaq. Musfah itu artinya hati yang berlapis baja. Itu susah lagi, Pak. Jadi selongsongnya itu berlapis baja, ya susah, nggak bisa digunakan sama sekali. Itu bahayanya itu. Nah, ini ada 3 macam, sedangkan keadaannya itu 2 tadi, al-qasi dan al-ghaflah. Nah, Al-Quran sering menyebut, misalnya wadhkur rabbaka, ketika bicara tentang hati yang ghaflah yang kita bahas sekarang ini, kata Allah, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu fi nafsika tadarruan, di dalam jiwamu, tadarruan, dengan menunduk. Menunduk itu sebetulnya, tunduk itu kepalanya duluan, mukanya ditundukin. Kenapa? Karena hatinya yang nunduk duluan. Itu loh. Sebetulnya hatinya yang nunduk, lalu kemudian kepalanya tunduk.
maka di hadapan Allah dia tidak akan sombong dia. Wa khifah, tadarruan, satu tunduk, wa khifah, dan takut, khawatir, ya Allah, sampai akhirnya nangis. Nanti kalau di kuburan masuk, ya kan, terus ditutup, dimasukin di lubang sendirian tuh Pak, bininya nggak ngikut, suaminya kagak ngikut, gitu loh. Itu semua begitu, masukin, ya setelah udah masukin itu di kan, jadi bikin lubang gede, nanti ada lubang kecil, dimasukin tuh, madepin kiblat tuh, diganjel tuh Pak, sendirian. Sudah nggak punya ilmu, nggak punya jabatan, nggak membawa sangu, nggak, itu loh, nggak membawa apa-apa gitu, dibungkus, diikat gitu, kemudian ditutup pakai papan gitu, nggak ada yang ditutup pakai emas apalah 74 kilo apa berapa tuh, nggak ada tuh Pak. Itu kemudian ditimbun apa sama tanah, diinjek-injek, walaupun di sini dihormati, siap dan siap jenderal, nggak pakai, semua diinjek-injek gitu. Yang injek-injek apa? Itu tukang gali yang pakai pakaian nggak karuan, bukan orang-orang terhormat, nggak ada yang mau. Yang orang terhormat pakainya sekop doang, sedikit, pure gitu, kerjaannya begitu tuh, sambil kayak kotor-kotor gitu, nggak mau anu tuh. Itu tuh, ini yang masih ningkring di dunia ini, yang sombong-sombong begitu tuh, nggak mau injek-injek, nggak mau. Yang injek-injek terus gitu, mati loh gitu kira-kira. Iya, di mana coba ininya hebatnya ente? Di mana hebatnya? Itu baru tuh rasa takut timbul, ya Allah, sendirian. Bini yang biasa ke depan nggak ada, suami nggak ada, semua nggak ada, semua sama, mau jenderal, mau yang jaksa agung, mau yang jaksa kecil, mau yang apa namanya, yang di atasnya Kapolri, ada lagi apa enggak, yang mau apa, semuanya sama Pak, ya kan? Udah nggak ada bednya di sini, nggak ada apa bintang-bintangnya itu, kagak ada, udah masuk semua. Yang ulama, yang ini semuanya sama, masukin, injek-injek. Habis diinjek-injek masih mending kalau ada yang doain, ini enggak, kabur semua. Tinggal apa? Tinggal yang tinggal itu tiga kan, ya. Waladun soleh, ilmun yuntafa'u bih, dan kemudian apa namanya, amal soleh. Tiga aja, yang lain enggak ada, semua sama. Nah, ketika orang menyebut Allah dalam jiwanya, ingat tuh, ya Allah, ditaruh seperti itu. Ya, kita semua ngalamin semua. Sebelum ke situ dibetot dulu. Kalau bahasa orang betot apanya? Dibetot ruhnya. Semua dibetot. Nggak ada satupun Bapak Ibu yang kemudian jadwalnya udah ketahuan pakai abjad A, B, C, D, enggak. Semau-maunya aja, kata Allah. Dibetot. Karena apa? Ente nggak mau mati. Karena nggak mau mati, maka kata malaikat, gua betot juga loh. Gitu. Betot Pak. Gitu. Orang yang mukmin dengan cara yang sangat apa? Ya, saya pakai bahasa itu mungkin Bapak Ibu bisa ketawa, tapi nanti ketika menghadapi sakaratul maut, makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, hawwin, cepatkan. Itu. Kalau enggak, ya Allah, sakitnya Rasulullah sampai merasa sakitnya, sampai bilang ya apa kepada malaikat,
apa pencabut nyawa, malaikat, beginilah sakitnya orang mati. Katanya, saya minta supaya berdoa, minta kepada Allah supaya umatku yang beriman itu dicabut, jangan sampai seperti ini. Diberikan dispensasi kita syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, ini ingatlah kamu kepada Allah dengan tunduk dan rasa takut, wadunal jahri minal qaul bil ghudubi wal asal, ya, dan jangan keras-keras kamu ngomong gitu, baik di pagi hari maupun di sore hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini larangan, ya, menjadi seorang ahlul ghaflah, yaitu kelompok manusia yang ahli lalai, ya. Jadi sebagaimana Allah juga melarang kama nahahu an ta'atil ghafilin wassima' minhum fi qawlihi ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wala tuti', kamu jangan ikuti, man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang yang melupakan hatinya, ya, atau orang yang kami lupakan hatinya dari mengingat aku, mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Wa kana amruhu furuta, karena perkara itu tuh yang berlebihan. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu ikuti orang yang membuat kamu itu lalai mengingat Allah. Makanya dalam hikam disebut, ini kalimat ini diambil menjadi nama, salah satu nama besar organisasi kita, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Di dalam itu diambil dari kitab namanya tadi apa tadi sudah saya sebut, lupa. Itu dikatakan la tashab man la yunghituka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilaihi maqaluhu. Jangan kamu ikuti orang yang kata-kata dan tingkah lakunya itu tidak membangkitkan kamu kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bahaya, bisa membuat orang itu lalai, ghaflah. Ghaflah itu kalau bahasa orang kita, ghaflah itu kalau orang sering main apa tuh yang dibanting-banting? Yang dibanting, Pak. Gitu. Apa tuh? Gaple. Gaple itu dari kata ghaflah, melupakan, lupa. Bini aja gak ingat, Pak. Ini barangnya enteng, tapi bantingannya berat. Mantap ya. Ghaflah, ghafle. Itu bahasa Arab itu. Dari kata ghaflah. Wala takum minal ghafilin. Nah, orang yang ghaflah itu, saudara, satu, ayyaqra'al abdu al-Qur'an al-Karim aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu. Itu seorang hamba yang membaca Quran dan mendengarkan atau memperdengarkan Al-Quran tapi tidak pernah merenungkan dari Quran itu. Ya seenggaknya kalau nggak ngerti artinya, kalau kayak kita umroh atau haji kan nggak ngerti, kenapa di sono kalau ada yang baca Quran imam kita bisa nangis? Karena apa? Kita ngerenungin, ya Allah nikmatmu. Lu paham nggak itu apa yang dibaca? Enggak, tapi ya udah nangis saja. Kalau di sini udah dibacain kayak apa? Meleng-meleng. Kenapa? Ghaflah. Hatinya lalai. Wala yatafahhamu ma'anihi, ya, dan tidak memahami maknanya. Makanya kalau orang paham maknanya, ya Allah,
Itu nikmatnya orang dengerin ayat-ayat Al-Quran. Wala yakifu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idhihi wa qawari'ihi. Dan dia akan apa? Tidak akan berhenti ya ketika ada perintah-perintah Allah untuk usaha dilakukan, atau ancaman, atau mau'idhah, nasihat-nasihatnya, dan juga peringatan-peringatan yang amat keras. Takut di neraka nanti, takut itu ya. Ibu-ibu tuh juga perlu diancam, misalnya tuh jangan buka-buka aurat. Kenapa? Neraka. Bapak-bapaknya juga harus diancam. Kenapa? Karena membiarkan istri dan anak-anak perempuannya buka aurat. Itu bapak-bapak duluan yang dimasukkan ke neraka. Ini kalau kita dengerin kayak gitu, emang segitunya? Ya iyalah, gitu. Jadi kalau anak sekarang bilang, ini contoh saja sih satu itu ya, anak sekarang bilang, ya kan yang penting yang dijilbabin, yang dihijabin katanya hatinya. Mana ada, ya kan? Hatinya dijilbabin tapi apa? Auratnya ngablak, ya enggak, atas bawah. Nggak ada itu. Jadi yang dijilbabin, dihijabin, ya hijab dan jilbab itu adalah caranya, salah satu di antara sekian banyak cara. Ada khimar, ada macam-macam. Tapi intinya adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Itu kan kalau nggak diancam-ancam, orang diancam-ancam aja tidak bisa ditafsirin sendiri. Yang enteng-enteng dianggapnya biasa aja. Itu karena apa? Ghaflah itu hatinya. Yang kedua, wa minal ghaflah alla yukthiru dzikrul mauti wa ma ba'dahu min umuril akhirah. Ya, tidak memperbanyak ingat mati dan setelah mati nanti di akhirat. Itu hati yang lalai. Itu hati yang lupa, nggak ingat mati. Makanya kenapa orang rajin ibadah? Karena ingat mati. Kenapa orang nggak berani nyolong misalnya, nggak berani korupsi? Karena dia ingat mati, Pak. Itu kan? Kenapa istri-istri itu pada nanya, Pak, dapat duit itu dari mana? Kok banyak banget, orang gajinya cuma 100 juta kok dapatnya 1 triliun, gitu loh. Itu istri yang takut mati, itu loh. Kalau nggak takut mati nggak bisa, gitu. Dzikrul maut wa ma ba'dahu. Sehingga apa? Persoalan ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah itu benar-benar di dalam pemikirannya selalu. Itu. Apakah orang yang seperti ini tidak produktif urusan agama atau urusan dunianya? Produktif, saudara. Kalau orang takut mati produktif, karena apa? Dia cari yang halal, kemudian apa? Setelah dapat bukan cuma untuk diri sendiri aja, untuk keluarga, untuk agama, untuk fakir miskin, untuk perjuangan agama. Kan produktif sekali sebetulnya. Ya, itu yang kedua. Sebentar lagi Pak, tenang aja, nggak usah ngelihat gini aja, orang cuma sebulan sekali. Tenang aja. Ini, itu salah satu dari apa namanya tadi, qalbul ghaflah itu, blingsatan gitu loh. Jadi maaf nih, kan keras ya, blingsatan gitu. Kalau konser atau apa gitu, nggak blingsatan gitu. Ngaji baru setengah jam, baru 1 jam aja udah blingsatan, ya kan? Ya karena nggak biasa, gitu loh. Ini kiai keras banget sih, emang harus begitu. Wa minal ghaflah yang ketiga, alla yukthiru mujalasatul ulama billah wa bidinihi. Salah satu lagi itu tadi, yaitu dari 3 ini yang terakhir yang berkaitan dengan masalah ulama yang saya sampaikan. Mujalasatul ulama,
sering kongko-kongko, duduk-duduk sama ulama. Itu supaya apa? Supaya hatinya enggak lalai. Nah sekarang orang benci ulama, coba, ya kan? Kalau ada ulama itu memang harus pakai hadis ya, itu memang harus pakai Quran, apa-apa hadis Quran, apa-apa terus baca kitab ya, gitu. Ceramah aja yang menarik-menarik, kenapa? Ente kali agama itu cari menariknya, ya kan? Sekarang orang ngaji, Pak, saya baca begini nggak ada yang mau, susah. Ada yang lama-lama saya dipecat sama pengurusnya, nggak apa-apa lah, saya bilang pecat aja, saya ngaji aja di rumah sendiri, kata saya. Kenapa? Orang senengnya itu kalau dikasih nasihat itu yang sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan agama, dengan keinginannya. Wah, itu penceramah itu menarik sekali, saya senang sekali. Apa urusan ente senang? Ya enggak? Emang neraka itu senang? Ya, ente mati itu apa yang senang? Ente pengennya hidup di dunia lah. Udah tua bangga kayak saya aja pengennya hidup terus. Udah kayak saya tua bangga begini pengennya hidup terus, saudara. Amal kagak ada, pengen hidup terus, nyusahin orang, pengen hidup terus. Buat apa ente? Ya enggak? Udah tua bangga kayak saya pengen hidup terus, Ustaz. Ente juga kan? Malah kalau bisa tambah bini, ya kan? Na'udzubillah min dzalik, ya. Orang tuh, manusia tuh begitu, saudara. Ya nggak usah yang lain, saya aja pengennya hidup terus kan. Lah, ente hidup mau ngapain? Kalau isinya cuma maksiat, isinya cuman apa namanya, nggak suka sama agamanya sendiri, ya kan? Ngaji aja nyarinya yang senang-senang, ya, yang enak-enak semua. Itu Ustadz Kiai itu jangan dipanggil lagi, karena apa? Keras dia mah ngomongnya. Ente belum apa-apa, nanti kalau kena sundutan api neraka, jangan pakai api. Zarroh minan nar, saudara. Ya, zarroh, satu biji sawi kecil itu kalau ditaruh di telapak manusia itu, saudara, maka otaknya itu umep. Tahu umep? Mendidih, saudara. Itu neraka, saudara. Ya, mau kata ngaji begitu emang enak? Nggak enak lah. Kalau kata ustadz kiainya enak nggak? Nggak juga. Gue juga bilang nggak enak. Mana enaknya? Kalau bisa juga pagi-pagi begini ya enaknya jogging atau ngapain ya? Ngapain ngaji? Ngapain di majelis ilmu? Nggak enak lah. Emang ibadah nggak ada yang enak. Kalau pengen enak, yang seenak-enaknya di surga. Di dunia ini tempat beramal. Di dunia ini tempat untuk, ya kan? Coba kita mati mau bawa apa? Sombongmu, ngajimu, belum tentu sholatmu, belum tentu. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbul qasi, ini yang bahaya, saudara. Dan ini sudah mewabah kemana-mana. Fasaduz zaman, katanya. Zaman ini rusak, udah, ya enggak? Fasaduz zaman. Sudah biasa. Adbarul khas wal am. Yang khusus, yang bagus dikesampingkan, yang benar dikesampingkan, yang salah al-haq, yang ini kemudian dikesampingkan, dikubur, yang batil, yang ini dibesar-besarkan. Kenapa? Karena al-qalbul ghaflah, atau apa namanya tadi, minal ghafili. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bab yang keras ini bukan dialamatkan buat saya, tapi ini memang saya sendiri kalau baca kayak gini, masya Allah. Nah, salah satunya kalau kita bergaul sama ulama mendingan. Makanya di sana disampaikan al ulama warathatul anbiya. Kalau kita berteman sama, kalau dulu zaman Nabi, zaman Rasul masih ada Rasul,
itu ini banget. Tapi zaman Rasul pun Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, kepalanya orang munafik, sama Rasulullah aja balelo. Jadi kalau wajar kalau zaman sekarang sama ulama juga balelo. Alah, ulama juga manusia biasa kok katanya. Setidak-tidaknya kalau kita berada di masjid, walaupun saya bukan ulama dan belum ulama sama sekali, tapi karena kita di masjid, pasti yang dibicarakan yang baik-baik dan yang benar-benar. Atau setidaknya meskipun pahit, tapi itu benar, insya Allah ya. Siapa tahu suatu ketika itu bisa mengikis dan menghabisi hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita hidup, dan semua amalan kita yang kecil dan sepele dan seperti itu adanya, Allah kabul, Allah terima sebagai kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, inilah qalbul qaflah yang dalam sedikit disampaikan, masih banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya hidup sehingga ibadah kita hidup, dan mudah-mudahan walaupun amalnya dikit, pokoknya mintanya masuk surga aja, gitu aja. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وذكرنا بعلم ينفعنا ونور قلوبنا وحسن مقاصدنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.